Dahsyatnya Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang terletak di bagian paling awal, meskipun bukan surat yang pertama turun. Walaupun begitu, sebagian ulama berpendapat bahwa surat ini adalah yang pertama kali diturunkan secara lengkap oleh Allah. Surat ini memiliki banyak nama berbeda, dan Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengidentifikasi setidaknya 10 nama untuk surat ini, berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Berikut adalah 7 di antaranya. Pertama, Al-Fatihah. Makna kata Al-Fatihah adalah pembuka, karena surat ini berada di awal mushaf Al-Quran. Surat Al-Fatihah bukan hanya soal letaknya, tetapi juga keagungan besar yang terkandung di dalamnya. Surat ini membuka segala macam kebajikan. Oleh karena itu, kita sering memulai segala aktivitas penting dengan membaca surat Al-Fatihah. Kedua, Al-Sab'a Al-Matsani kata Saba bermakna 7. Artinya bahwa surat ini memiliki 7 susunan ayat sedangkan Al-Matsani bermakna 2. Artinya bahwa surat ini akan dibaca sebanyak 2 kali dalam setiap solat. Hal ini didasarkan pada awal pelaksanaan solat itu dilakukan sebanyak 2 rakaat. Penamaan surat ini dengan istilah Al-Sab'a Al-Matsani berdasarkan hadits Nabi Muhammad yang suatu waktu berada di dalam masjid bersama Said bin Al-Ma'ali. Ketiga, Al-Qur'anil Adiem, surat ini sebagai surat yang adiem atau dahsyat. Nabi Muhammad menegaskan bahwa kehadiran Al-Fatihah sebagai pembeda antara Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Kitab suci lainnya tidak dilengkapi dengan surat ini. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Keempat, Al-Shifa. Al-Shifa maknanya adalah obat. Dikisahkan bahwa salah seorang masyarakat non-Madinah terkena sengatan hewan beracun yang mematikan. Kemudian salah seorang di antara mereka yaitu Abu Said Al-Khudri berusaha menyelamatkan orang tersebut dengan cara membacakan surat Al-Fatihah. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada Nabi Muhammad ketika sesampainya di Madinah. Metode penyembuhan ini dalam istilah dunia Arab disebut dengan ruqyah. Kemudian Nabi setelah mendengar peristiwa tersebut bertanya, "Bagaimana kamu mengetahui jika surat tersebut adalah ruqyah?" Dengan demikian surat ini memiliki keistimewaan yaitu dapat digunakan sebagai metode yang dapat menghilangkan kemudaratan dalam dunia kesehatan. Namun menjadi permasalahan di antara kita adalah ketidakyakinan kita akan fungsi surat ini sebagai metode untuk menghilangkan kemudaratan. Minimal surat ini dapat menjadi pegangan buat kita yang memiliki penyakit berdasarkan riwayat medis agar perbanyak membaca Al-Fatihah agar penyakit-penyakit tersebut dapat dihilangkan oleh Allah. Kelima, Ummul Kitab. Al-Ummu maknanya adalah induk atau himpunan. Maksudnya surat ini mengandung tentang himpunan berbagai macam tema yang dibahas di dalam Al-Quran. Surat ini memperinci kandungan konsep semua surat di dalam Al-Quran. Di dalam surat ini diterangkan tentang masalah akidah, syariat, dan akhlak. Surat ini menerangkan tentang kesempurnaan sifat Allah, perintah beribadah, metode ikhlas dalam beramal, permohonan agar dapat menggapai sebuah kebahagiaan di dunia dan akhirat, kisah tentang akhirat, serta umat terdahulu. Keenam, Ummul Quran. Al-Quran merupakan induk dari segala kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah. Adapun induk Al-Quran itu tercakup di dalam surat Al-Fatihah karena kandungannya telah memenuhi unsur pokok dari inti Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam konsep Al-Kitab. Ketujuh, Al-Asas, segala sesuatu pasti memiliki dasar atau asas. Syekh Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami, Al-Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa porosnya dunia itu terletak di Makkah. Porosnya langit adalah Ariban yaitu salah bagian langit yang berada di level ketujuh. Dasarnya surga itu adalah Jannah Aden. Dasarnya neraka adalah Jahanam. Dasarnya manusia adalah Nabi Adam. Dasarnya Bani Israel adalah Nabi Yakub. Dan dasarnya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah bagian terpenting di dalam urusan solat. Oleh karenanya, hukum syariat menetapkan Al-Fatihah sebagai salah satu rukun solat yang tidak bisa ditinggalkan. Apabila solat tanpa membaca surat ini maka syaratnya tidak sah. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kapan surat Al-Fatihah diturunkan oleh Allah? Surat ini turun di Makkah. Oleh karenanya diklasifikasikan sebagai surat Makkiyah. Surat ini turun ketika Nabi Muhammad masih berdomisili di kota Makkah dan belum hijrah ke Madinah. Tepatnya berdekatan dengan peristiwa Isra, Mikraj. Dalam peristiwa tersebut Allah menetapkan konsep syariat yaitu kewajiban solat. Kemudian suatu waktu Allah menurunkan wahyu surat Al-Fatihah bersamaan dengan 5 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ketika itu langit terbelah dan seolah-olah dibuka gerbangnya. Kemudian turun malaikat yang tidak pernah turun ke bumi sebelumnya.
Mereka bertugas sebagai pengawal malaikat Jibril dalam membawa wahyu yang mulia ini kepada Nabi Muhammad.